Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Abadu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh anugerah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita awali kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi tambahnya ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillah. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya pada ayat yang pertama kita sudah mengkaji, kita sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang gemar meremehkan, menjatuhkan kehormatan orang lain, mencemarkan nama baiknya, menggibah, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, mereka itu diancam dengan ancaman yang sangat keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menggunakan kata-kata wail yang artinya kecelakaan, kebinasaan, kehinaan. Bahkan wailun adalah satu lembah yang ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada ayat kedua dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta, wa 'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, yang mengira bahwa hartanya itu akan mengekangkannya. Sahabat An-Nawawi yang saya hormati, jadi orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang mencela, yang merendahkan kehormatan orang lain, dia melakukan itu semua karena mereka merasa bahwa mereka itu lebih mulia daripada orang lain. Mereka merasa lebih terhormat dari orang lain. Mengapa? Karena mereka memiliki harta yang sangat banyak. Dia memiliki kesukaan mengumpulkan harta, kemudian menghitung-hitung hartanya itu. Jadi di sini dia punya anggapan bahwa kemuliaan, kehormatan seseorang ditentukan oleh seberapa banyak harta yang ia miliki. Semakin banyak harta yang ia miliki, maka semakin tinggi kehormatan dan kedudukan yang ia peroleh. Itulah antara lain yang mendorong orang-orang tersebut melakukan perbuatan al-halsu wal-lamsu, yakni mencitrai, kemudian meremehkan, menghina orang lain yang ia anggap sebagai orang-orang yang tidak punya harta. Sekali lagi bahwa kepemilikan harta yang ia miliki kemudian mengantarkan ia beranggapan bahwa mereka lah orang-orang yang mulia. Dia penggawean ngitung-ngitung bondone, ngumpul-ngumpul bondone, kemudian dihitung-hitung. Dia mengira bahwa harta yang ia miliki itu mampu menjadikan ia kekal, mampu menjadikan ia tetap eksis, bahkan mampu menjadikan ia kekal hidup di dunia ini tanpa disentuh oleh kematian. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah
Jadi harta itu sama sekali bukan ukuran kehormatan dan kemuliaan seseorang. Allah itu memberikan harta kepada siapapun yang disukai maupun tidak disukai oleh Allah. Orang-orang yang tidak beriman diberi harta oleh Allah, diberikan kekayaan. Orang-orang yang tidak beribadah dengan serius kepada Allah pun diberikan harta kekayaan oleh Allah. Intinya bahwa harta itu bukanlah ukuran, bukanlah barometer bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah, bukanlah barometer bahwa seseorang itu kedudukannya mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Allah berikan harta itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Tetapi ya, agama, hidayah, keberagamaan, iman hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah. Ketakwaan hanya dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang memang dikehendaki dan mereka pun berusaha untuk meraih derajat ketakwaan tersebut. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan seseorang sekali lagi tidak ditentukan oleh banyaknya harta. Bahkan kekayaan pun tidak ditentukan oleh sejauh mana atau seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, laisal ghina bi kasratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Yang dikatakan kaya, kekayaan itu bukanlah yang dikatakan kekayaan itu bukanlah dengan sebab banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dari sini kemudian kita tidak boleh kemudian merasa kaya hanya karena kita memiliki harta yang lebih banyak, tidak. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Boleh jadi gaji kita, pendapatan kita lebih banyak dari gaji dan pendapatan yang diperoleh oleh seorang tukang becak, oleh seorang kuli, oleh seorang buruh. Bisa jadi pendapatan kita per bulan mungkin 5 juta. Tetapi saudara-saudara kita yang berprofesi yang lain barangkali mungkin hanya 1 juta. Tetapi kekayaan yang sejati tidaklah ditentukan oleh seberapa besar nominal yang kita peroleh, tetapi ditentukan oleh bagaimana hati kita, jiwa kita merasa cukup, merasa puas dengan apa yang kita miliki, apa yang dia dimiliki. Jadi bisa jadi ada orang itu yang gajinya 10 juta, gajinya 20 juta, tetapi apa hatinya? Ya, hatinya tidak puas, dia tidak punya sifat qanaah, selalu merasa kurang, selalu merasa ingin tambah dan lain sebagainya. Ini dia merasa kurang itu menunjukkan bahwa dia itu bukan orang yang kaya, tetapi justru orang yang fakir, orang yang masih membutuhkan. Sebaliknya ada orang yang gajinya secara nominal itu tidak banyak, tetapi dia puas, dia ridho, dia qanaah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga dia sudah merasa cukup, ya, sudah merasa tidak dikejar-kejar oleh keinginan nafsu memperbanyak harta dunia. Jadi bisa jadi orang yang gajinya lebih kecil tadi itu lebih kaya daripada orang yang gajinya lebih besar tapi masih merasa kurang dan merasa kurang. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, nah, merasa kaya inilah yang kemudian mengantarkan al-humazah tadi itu merendahkan orang lain, yang mengira bahwa harta kekayaan yang ia miliki itu mampu menjadikan ia kekal di dunia nanti. Ini adalah anggapan yang keliru. Kita lihat orang kaya, ya, orang
kaya, tetap pada akhirnya juga mati. Misalnya kita lihat Indonesia ya, presiden yang kedua Pak Harto. Pak Harto itu kan terkenal sebagai seorang yang sangat kaya raya, ya, tanahnya banyak, asetnya luar biasa. Pada akhirnya juga meninggal. Ya. Itu artinya apa? Artinya bahwa harta kekayaan yang dia kira mampu mengekalkannya hidup di bumi ini ternyata tidak mampu. Ketika seseorang sudah ditakdir oleh Allah untuk mati, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu pasti akan disusul, dipenuhi oleh yang namanya kematian. Baik itu orang yang kaya maupun orang yang tidak kaya. Tidak mesti orang yang kaya itu umurnya panjang, atau orang yang miskin kemudian umurnya pendek. Tidak, kadang-kadang sebaliknya. Orang melarat kata itu, tapi Allah SWT karena selalu bersyukur kepada Allah sehingga kesehatannya prima, umurnya panjang. Sebaliknya ada orang yang kaya duit malah justru cepat mati. Kenapa? Karena justru dia selalu merasa kurang dan tidak kontrol terhadap kesehatan, tidak kontrol terhadap makanan yang konsumsi, sehingga banyak penyakit datang kepada dirinya. Sekali lagi, anggapan keliru bahwa kemuliaan, kehormatan seseorang ditentukan oleh sejauh mana banyaknya harta yang ia miliki, sebesar apa nominal harta yang ia miliki. Maka ayat selanjutnya kemudian menyatakan bahwa kalla, sekali lagi tidak. Kalla, sekali lagi tidak. Maksudnya keliru, tak bodoh. Layum badan nafil hukumah, niscaya sungguh ia akan dilemparkan ke dalam al-hukumah. Ya. Jadi orang-orang yang suka mencela, menjatuhkan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, ya. Ini nanti kelak di akhirat akan dilemparkan oleh Allah di mana? Di al-hukumah. Jadi makna hukumah itu maknanya adalah bahwa orang tersebut ya akan akan dibanting oleh Allah sampai kemudian berkeping. Itu maknanya hukumah itu begitu. Nah, kemudian lain badan, ini nabada ini maknanya apa? Melemparkan ya, dengan penuh kehinaan. Jadi orang-orang yang suka mencela, ya, yang merasa dirinya itu lebih mulia, nanti kelak di akhirat akan dilemparkan, dibanting oleh Allah sampai kemudian hancur berkeping-keping. Gimana dia hukumah? Wa ma adraka ma hukumah. Tahukah kamu apakah hukumah itu? Narullahil muqadah, yaitu apinya Allah yang dinyalakan, atau apinya Allah yang menyala-nyala. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, di sini dijelaskan bahwa hukumah itu narullah, api di sini dinisbatkan kepada Allah. Ini artinya bahwa ini bukan api sembarangan, bukan api yang kita kenal di dunia ini, tetapi api yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu daya bakarnya, panasnya berlipat-lipat daripada api yang kita kenal di dunia ini. Itulah nanti yang akan membakar orang-orang yang suka atau gembarnya mencela, mencacat, menjatuhkan kehormatan orang lain. Narullahil muqadah. Kemudian dilanjutkan allati tattali'u 'alal afidah. Api nanti itu ya akan naik ya, akan membakar sampai ke dalam hati. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang dicela dalam surat ini
Tentu sumbernya adalah hati. Hatinya jelek, ya, pikirannya juga negatif, ya. Maka kelak mereka itu akan dibakar oleh Allah dengan api sampai-sampai apinya itu membakar pusat, ya, atau sumber perbuatan jelek yang mereka kerjakan. Sumbernya di mana? Di hati. Jadi api itu akan meliputi mereka sampai kepada pusat, ya, atau pangkal atau asal munculnya perbuatan-perbuatan buruk tadi itu, sampai kepada pusat atau sumber munculnya ucapan-ucapan, umpatan-umpatan yang merendahkan, yang meremehkan orang lain tadi itu. Ketika itu innaha alaihim muqsadah fi 'amatin mumaddadah. Api itu ditutup rapat di atas mereka. Nah, kemudian mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau misalnya ada kebakaran, orang yang sedang berada di lokasi kebakaran, taruhlah di rumah, ini orang masih bisa menyelamatkan diri agar tidak ikut terbakar, menyelamatkan diri agar tidak kejatuhan puing-puing yang ada di rumah tersebut. Ini api yang ada di dunia. Ketika terjadi kebakaran masih memungkinkan orang untuk keluar, menyelamatkan diri, melepaskan diri dari api yang membakar tersebut. Tetapi untuk al-khubamah, ya, tempatnya tadi itu tempat yang tertutup, ya, tidak bisa keluar mereka itu, ya. Kemudian mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bisa juga ayat ini ditafsirkan kalau ketika itu mereka itu berada di satu tempat yang tiangnya sangat tinggi, di mana kemudian mereka diliputi sekujur tubuhnya oleh api yang menyala-nyala tadi itu, sehingga dia tidak bisa menyelamatkan diri, tidak bisa keluar dari narullahil muqaddah, apinya Allah yang menyala-nyala tadi itu. Inilah ancaman keras, ya, ancaman yang sangat dasar yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencela, yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain, yang suka menghibah, ya, membicarakan aib kekurangan orang lain ketika orang itu tidak ada di hadapannya, atau juga mencela, mencatat orang yang di hadapan orang yang bersangkutan, ya. Ini akan diancam sangat keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya dari kalangan al-musyrikin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya ketika itu. Jadi orang-orang seperti Al-Walid bin Mughirah, orang-orang seperti Ubay bin Khalaf dan kawan-kawannya tadi, setiap bertemu dengan Rasulullah ucapannya selalu gak enak, meremehkan, memandang sebelah mata, pokoknya ngomong kau enak tak. Ini dialamatkan kepada Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya. Maka kemudian Allah menurunkan surah Al-Humazah ini sebagai jawaban, ya, sebagai respon dari perilaku atau perbuatan orang-orang kaya, kaum musyrikin yang merendahkan, yang mencela, yang mencacat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Makanya kemudian di dalam Quran itu kanjeng Nabi itu macam-macam, ya. Orang-orang kafir itu menyebutkan kanjeng Nabi disebut majnun, orang yang gila. Kanjeng Nabi dianggap sebagai tukang sihir. Kanjeng Nabi dianggap sebagai orang yang memecah belah persatuan masyarakat. Kanjeng Nabi dianggap sebagai merusak keyakinan leluhur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah, ya, yang mereka lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah menurunkan surat Al-Humazah ini yang intinya memberikan satu peringatan yang sangat keras sekali. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian surah Al-Humazah yang sudah kami
jelaskan. Jadi itu mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sekalian dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kita kepada al-wail, kepada kebinasaan, kecelakaan, kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.